Halo Halo semuanya, kembali lagi di Ahad Speak, Speaks. di mana kita akan ngobrolin tentang isu-isu dunia kesehatan. Tapi sebelumnya kita kenalan dulu gak sih Ran? Walaupun kemarin kita udah kenalan sih ya. Tapi nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Oke semuanya, halo semua. Kenalin, nama aku Dio. Aku dari Kedokteran Reguler 2023. Dan aku Rani dari Kedokteran Reguler 2023 juga. Yes. Jadi di sini kita Nah, apa lagi nih Ran? jadi Dio, di sini kita udah kedatangan bintang tamu yang sangat-sangat spesial karena udah ahli dalam menyikapi berbagai penyakit, termasuk daripada memberi pandangannya terhadap penyakit-penyakit yang nantinya bakal relevan banget dengan topik kita. Nah, dengar-dengar beliau ini sempat meneliti terkait DBD, terus SARS-CoV-2. Nah, yang mana ini bakal relevan banget dengan topik kita. Nah, topik kita kali ini tentang apa sih, Dio? Ayo, ada yang tahu nggak? Tapi kita kali ini tentang apa? Tapi kita kali ini ada tentang monkeypox. Dan denger-denger monkeypox nih kemarin kayak menyebarnya kayak Cukup lumayan menggemparkan menggemparkan gitu banget. Karena habis SARS-CoV, habis COVID tiba-tiba muncul lagi nih, bikin orang tambah takut. Apakah ini bakal jadi pandemi lagi atau gimana kan? We never know. Iya. Gitu. Nah, kali ini kita kedatangan tamu nih, Ran. Yaitu adalah Dr. Dr. Egy Egy Arguni, Arguni. Master of Science, Doctor of Philosophy, spesialis anak konsultan. Yes. Yeay. Jadi dokter. Sore ya. Iya, sore dokter. Mungkin untuk perkenalan aja, Dokter Egy Arguni ini merupakan salah satu dosen dan juga peneliti dan juga seorang konsultan penyakit tropis anak nih teman-teman. Bener dokter? Ya. Oke, dokter sebelumnya apa kabar dok? Hai, alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya dok ya. Dan kesibukan akhir-akhir ini gimana dok? Apakah sedang mengajar atau ada penelitian baru dok? Wow. Ya kegiatan saya terutama mengajar, kemudian juga di Rumah Sakit Sarjito juga, dan kemudian ya penelitian kan menjadi bagian dari Tridharma perguruan tinggi ya. Jadi yang memang harus tetap dilakukan. Sekali dok. Tapi sebelumnya emang peneliti DBD dan juga SARS-CoV-2 bener dok? Iya. Kebetulan terutama minat utama saya untuk penelitian adalah tentang denggi ya. Mungkin kalau banyak juga yang taunya sebagai demam berdarah denggi Yes. ya. Yes. Tapi kemudian sebenarnya itu kalau istilah yang lebih tepat itu adalah infeksi denggi gitu ya. Infeksi Nah, kalau denggi. misalnya kalian juga pernah dengar tentang upaya kita untuk menerapkan teknologi Wolbachia pada nyamuk Aedes aegypti. Yes. Nah, itu mungkin fokus penelitian saya saat ini. Wow. Berarti masih ada penelitian yang sedang berlangsung dijalankan gitu ya dok ya? Iya, ongoing. Ya. Berarti memang dokter ini memang tertarik di bidang-bidang kayak penyakit infeksi, virus atau bakteri gitu ya dok ya? Iya, memang terutama untuk infeksi ya, dan ya pastinya karena kebetulan saya dokter anak, jadi mungkin yang terkait dengan penyakit infeksi pada anak ya, kan denggi, kemudian juga ya kebetulan kemarin COVID juga pada anak. Tapi nggak cuma itu, jadi penyakit infeksi yang lain, misalnya untuk HIV atau sepsis ya seperti itu. Penyakit menular. Ya. Nah kebetulan banget nih dalam beberapa waktu ini kan ada hal-hal juga yang cukup menggemparkan gitu kan dok, yang mana kita tahu itu adalah monkeypox tadi gitu. Nah sebagai orang awam kan kita tentu belum tahu-tahu Belum, banget ya, gitu kita dok. Belum jelas nih dok tentang monkeypox nih. Orang taunya kayak monkeypox apakah ini penyakit dari monyet atau gimana dok kan kita? Apakah yang iya. menginfeksi monyet terus kok bisa jadi ke kita Iya gitu kan? gitu dok. Mungkin Nah, gimana sih dok penjelasan awal dari monkeypox ini dok? Iya, oke. Mungkin Mas Dio sama Mbak siapa? Reni. Mas Dio sama Mbak Reni. Pertama saya mungkin mengucapkan terima kasih dulu ya, karena sebenarnya kegiatan seperti ini, jadi artinya sosialisasi juga kepada seluruh masyarakat itu memang sangat penting. Terutama ini adalah penyakit infeksi yang mungkin juga kalian juga pernah dengar bahwa WHO sudah menyatakan ini sebagai concern internasional ya, karena dia punya impact yang cukup tinggi bagi public health di dunia seperti itu. Nah, ini mulai cerita ya berarti ya. Monkeypox ya. Jadi gini, untuk namanya dulu. Jadi memang kita mungkin mendengarnya sebagai monkeypox. Iya. Tapi sebenarnya itu kalau
kita lihat lagi ya bahwa eh, WHO itu mungkin di tahun 2022 itu kayaknya mengusulkan nama lain dari monkeypox gitu ya. Jadi karena kesannya monkeypox itu kan kayak diskriminasi ya. Jadi kayak ada hewan monkey gitu ya, dan kemudian kena cacar gitu. Tapi kita lebih stigma negatifnya itu sangat kental sekali karena ada monkey-nya gitu ya. Jadi WHO itu mengusulkan nama baru jadi Mpox aja. Ya, Mpox ya. Jadi disingkat ya. Jadi tidak terlalu menekankan pada monkey-nya. Karena kan sangat misleading ya. Kita bilang monkeypox tapi kok kena manusia gitu ya. Oke. Monkeypox ini disebabkan oleh virus ya, dan kebetulan juga nama virusnya memang monkeypox virus ya, jadi Mpox virus. Dan kebetulan memang Mpox virus ini memang satu genus gitu dengan virus variola. Variola itu cacar, virus cacar. Iya, ya smallpox ya. Ini mungkin kita juga harus membedakan nih, kalau kita ngomong cacar itu adalah variola penyebabnya ya, bukan cacar air. Kalau cacar air itu varicella gitu ya, beda ya. Jadi harus ini ya, jadi jangan salah. Kenapa? Karena dari penyakitnya sendiri berbeda, penyebabnya juga berbeda, dan sebenarnya dunia itu sudah tereliminasi dari cacar dari sejak tahun 1970-an ya. Kita sudah menyatakan untuk tidak ada cacar lagi di dunia gitu ya. Dan kemudian ini kebetulan Mpox virus ini juga satu genus gitu dengan virus variola. Nah, sebenarnya betul sekali, sebenarnya tuh Mpox ini merupakan infeksi virus yang tadinya dia hanya menular dari hewan ke hewan gitu ya, jadi dari hewan ke hewan. Tapi ya kita tahu ya, virus kan juga merupakan makhluk hidup, jadi dia mungkin juga mengalami evolusi. Kemudian seperti kayak spillover ke mempunyai sifat yang kemudian dia bisa menginfeksi manusia ya. Dari tadinya hanya dari hewan ke hewan, kemudian dari hewan ke manusia. Sehingga kemudian dulu itu sebenarnya Mpox ini merupakan penyakit zoonosis. Jadi yang ditularkan dari hewan ya. Hewannya apa? Ya tadi monkey itu ya. Seperti itu. Nah, dari zoonosis kemudian mungkin juga terjadi evolusi dari virusnya ini sendiri, sehingga kemudian dia bisa atau cukup susceptible untuk bisa ditularkan langsung human to human. Nah, pada saat sudah bisa menularkan human to human seperti ini, udah pasti langsung menyebar gitu ya, langsung menyebar. Kalau dia mungkin hanya zoonosis dan kemudian kita sudah paham gitu ya, yang hewan penyebabnya, mungkin kita lebih bisa mencegah gitu ya. Tapi begitu suatu penyakit gitu bisa ditularkan human to human seperti COVID kemarin itu, akan sulit sekali memang kita untuk menghindari dari penyakit ini. Nanti kita bahas juga untuk pencegahannya ya. Seperti itu. Nah, sejak kemudian dia ditengarai bisa ditularkan human to human, maka kemudian kasusnya meningkat. Kalau kalian ingat, mungkin sebenarnya kasus ini mulai merebak atau mulai ada di internet gitu ya, kita membaca itu tahun 2022. Betul sekali. Itu kayaknya tuh puluhan ribu kasus itu dilaporkan, terutama di benua Afrika. Itu langsung ramai banget dong di internet. Apa ini ya, Mpox gitu ya, benar sekali. Nah, terus kasusnya kan menurun ya. Kasusnya menurun dari 2022 itu keterkesannya menurun. Tapi kemudian kalau kita mulai flashback lagi mungkin di 2023 akhir, 2024 awal ya, itu kasusnya mulai meningkat lagi gitu. Sampai kemudian juga Indonesia akhirnya melaporkan. Itu yang bikin orang deg-degan lagi sih. Benar, apalagi betul sekali ya Mas Dio tadi juga udah menyampaikan gitu. Kita baru selesai dari suatu pandemi panjang ya, COVID kemarin, dan kemudian ada lagi nih penyakit baru gitu kan, masyarakat kemudian juga menjadi lebih cukup panik juga dan kemudian bertanya-tanya gitu, apakah memang ini penyakit
yang bisa seperti COVID kemarin, seperti itu. Ya, mungkin itu dulu cerita awalnya ya. Jadi dok, sebenarnya ini tuh adalah penyakit lama, tapi karena virusnya itu berevolusi, jadi bisa menyebar dari human to human gitu Iya, kan dok. betul, betul. Dia sebenarnya mulai di apa namanya? Dia tuh dilaporkan pertama kali memang pada kera ya, hewan kera percobaan gitu ya, percobaan tahun 1950-an kalau nggak salah ya. Lama banget ya. Iya, dan kemudian juga manusia mulai dilaporkan terjangkit infeksi ini pada tahun 1970-an. Jadi cukup lama ya. Iya. Cukup lama. Udah dilaporkan dari 1970-an dan baru merebak lagi 2022 dan kemudian sampai sekarang. Gitu. Iya, iya. Kalau untuk ini ya dok, kan kita tahu nih awalnya emang dari hewan ke hewan ya dok. Iya, betul. Itu tuh kenapa sih dok bisa nyampe ke jadi manusia ke manusia, human to human ya? Sebelumnya itu dari monkey ke monkey atau ada hewan lain juga dok? Utamanya memang monkey ke monkey ya. Jadi kera, tapi mungkin hewan-hewan lain yang bisa menjadi reservoir mungkin seperti kayak apa namanya itu tikus besar gitu ya, tikus golongan roden ya. Kemudian juga ya sebenarnya monkey kera itu juga kan bermacam-macam ya jenisnya ya. Jadi itu ya. Dan kemudian dia susceptible, perubahan sifatnya menjadi susceptible untuk bisa tertular ke manusia. Kita tuh kan kalau bahasa Jawanya tuh geragas gitu. Mas Dio sama Mbak rakus Rani gitu orang ya. mana ya? Ya, orang Jawa. Saya ini bukan. orang Lampung. Bukan ya. Ini mungkin kalau orang Jawa tuh tahu Apa tuh artinya. geragas tuh? Geragas tuh rakus ya, Dok, ya? Rakus apa aja dimakan Iya, apa aja gitu ya. Ya manusia kan kayak gitu ya. Iya. Jadi mungkin ya kita kan memang mungkin utamanya adalah kalau di Asia itu kan adalah beras ya, jadi nasi segala macam seperti itu. Tetapi beda wilayah maka beda kebiasaan juga, sehingga kemudian mungkin memang di benua Afrika itu mereka makan juga hewan-hewan liar tadi itu ya, sehingga kemudian lama-lama juga mungkin itu yang terjadi spillover itu sehingga kemudian bisa tertular. Dan kemudian juga yang tadinya mereka hanya sebagai hewan di dalam hutan, tapi kemudian manusia ini kan makin berkembang biak juga, membuka hutan gitu, sehingga kemudian interaksi antara human ke animal yang tempat atau yang susceptible sebagai penular itu juga terjadi gitu ya. Mereka membuka hutan, bertempat tinggal di situ, kedekatan dengan hewan-hewannya. Nah, itu yang bisa kemudian menularkan tadi yang saya cerita sebagai zoonosis tadi. Nah, tapi kemudian juga setelah bisa menular ke manusia tadi itu dia memang sifat-sifatnya berubah dan kemudian bisa menular dari human to human seperti itu. Kalau untuk medianya dok, media penularannya itu apakah memang kemarin kayak apa pakai liur atau Droplet. Ya betul sekali ya. Jadi ini penting ya. Jadi kita kan kayaknya udah mulai ke topik untuk penularannya ya. Nanti ada kaitannya soalnya dengan pencegahan ya. Kalau kita udah bicara tentang mode of transmission, maka kita nanti akan bicara tentang upaya pencegahannya. Jadi transmisi mpox ini adalah lewat droplet. Ya, droplet pernafasan gitu ya, droplet pernafasan. Tetapi selain droplet juga lewat cairan tubuh. Jadi kan mpox itu kan ciri khasnya dia memang gejalanya ada wujud kelainan kulit ya. Wujud kelainan kulit yang awalnya dari mulai makula merah kecil menjadi vesikel, pustul dulu ya, mungkin pustul dulu kemudian menjadi vesikel. Nah, kemudian cairan dari wujud kelainan kulit itu juga bisa kalau kontak langsung dengan orang yang sehat maka bisa menularkan gitu. Kemudian itu dan kemudian sekret tubuh lainnya, misalnya dari cairan vagina, kemudian cairan di anus dan lain sebagainya ya. Untuk alat genital laki-laki juga seperti itu. Jadi bermacam-macam. Kemudian penyebaran yang lain adalah lewat baju atau benda-benda yang terpapar cairan tubuh tadi. Misalnya pasien rawat inap di rumah sakit gitu, atau mungkin seseorang yang sudah terinfeksi kemudian bajunya atau
spray tempat tidurnya itu juga misalnya terkena cairan tubuhnya dia atau dari kan itu kan timbul erosi ya, luka juga ya, sehingga kemudian cairannya itu keluar dan menempel pada spray, pada baju. Nah, itu kalau terkena orang yang sehat juga bisa menjadi sarana penularan seperti itu. Jadi memang harus hati-hati ya. Serem ya. Jadi maka dari itu juga penyebarannya juga cepat gitu ya dok ya. Karena Betul. Penyebaran cepat, terutama memang kalau yang penyebarannya lewat droplet itu lebih Droplet, cepat iya. ya. Tetapi kita harus ingat, Mpox ini punya ciri khas bahwa dia penyebaran utamanya sebenarnya tidak dengan droplet, tapi dengan hubungan seksual. Nah, jadi memang yang sebenarnya kami dari klinisi atau kemudian mungkin orang-orang epidemiologis ya, itu sebenarnya juga sangat percaya gitu bahwa dengan mode penyebaran yang khusus ya, karena hubungan seksual kan Iya, iya. khusus ya, Khusus. ini nggak yang kita Nggak yang jalan tanpa gitu kita kemudian tahu. kemudian droplet gitu ya, kita bicara gitu dropletnya menular gitu, itu tidak utama. Yang utama justru yang penularan lewat hubungan seksual ya. Dan kalau kita lihat sebenarnya profil dari penderita Mpox yang sudah dipublikasikan itu baik yang outbreak tahun 2022 maupun yang 2023-2024 ini, itu bahkan hampir 80%-nya itu adalah penularannya lewat seksual. Ya, jadi sisanya kan yang tadi itu ya droplet atau kemudian kontak langsung. Dan dari yang itu yang utamanya adalah hubungan seksual sesama jenis gitu ya, man to man ya, sesama jenis. Dan kemudian HIV infection ya, jadi HIV infected person ya gitu, jadi pasien yang memang menderita HIV ya, itu profilnya ya. Ya. Jadi makin serem ya. iya. Enggak sih sebenarnya, kalau kita udah tahu Cara ini penularannya cara itu. penularannya tadi ya, dan itu memang kelompok khusus kan, kelompok Iya. khusus aja gitu. Kalau kita seperti itu ya kita sebenarnya lebih percaya bahwa ini sebenarnya bisa lebih dikendalikan gitu ya. Soalnya kita sebagai orang awam kiranya lewat droplet gitu dok. Jadi Iya. lebih Iya betul waspada. juga sih sebenarnya Iya, dari droplet juga. utamanya lebih droplet. Tapi Ternyata utamanya memang bukan. untuk yang hubungan seksual. Itu juga nanti kan yang karena lewat droplet, maka kita udah jadi ke pencegahan ya. Kalau kita berada di dalam satu ruangan yang aerasinya tidak terlalu bagus gitu ya, misalnya di dalam kereta atau kemudian di dalam pesawat gitu ya, kemudian kita bepergian ke tempat-tempat yang memang melaporkan kasus Mpox tinggi gitu ya. Nah, itu kita juga jadi harus hati-hati, waspada ya, karena kita harus pakai masker untuk pencegahan juga ya. Nah dok, kalau orang yang udah terpapar gitu gejala khususnya selain wujud kelainan kulit tadi ada nggak ya dok? Oh ya, ada. Tapi kalau yang lainnya sih sebenarnya juga tidak terlalu khas ya. Tidak terlalu khas. Jadi kan ini kan memang infeksi yang disebabkan oleh virus. Dan tanda dan gejala yang lain itu yang mungkin seperti infeksi virus yang lain. Jadi kayak ada demam gitu ya, kemudian nyeri kepala, ada nyeri tenggorok. Mungkin nggak sampai nyeri tenggorok tapi rasa tidak enak, nyeri telan, nyaman gitu ya. Kemudian juga mialgia, pegal-pegal, terus fatigue kayak gitu. Jadi mungkin tanda dan gejala yang umum ditemukan pada pasien-pasien yang infeksi virus lainnya. Flu-like syndrome juga masuk. Berarti yang ya. spesial dan juga yang khas itu tadi wujud kelainan kulit gitu Betul, ya, Dok, ya? betul. Tapi berarti sebelum kita misalnya untuk orang-orang yang terpapar itu dok, sebelum mereka memang ada wujudnya di kulit, emang mereka belum tahu ya dok ya kalau mereka mungkin terpapar ternyata dari gitu. karena Iya. gejala-gejala tadi memang kayak umum sih dok. Iya, sebenarnya. betul. Umum. Padahal sebenarnya pada saat dia sudah mulai timbul gejala demam ya, sudah mulai timbul gejala demam itu, dan orang juga mungkin cuma demam aja gitu ya, dan tetap melakukan perilaku, misalnya perilaku seksual yang tidak umum seperti itu, maka mereka sudah bisa menularkan ya. Jadi itu memang salah satu hal yang perlu kita waspadai dan kita
sosialisasikan juga ya ke masyarakat gitu, bahwa di masa kita terpapar oleh infeksi tersebut sampai kemudian timbul gejala yang khas, itu sebenarnya kita sudah bisa menularkan ke orang lain. Sehingga sebenarnya yang salah satu uh, upaya pencegahan utama kita adalah sosialisasi tentang tadi cara penularan gitu ya, dan kemudian kelompok orang yang bagaimana gitu yang bisa menjadi penular gitu ya. Sehingga misalnya gini, kita suspek ya, kita curiga seseorang itu terkena infeksi Mpox ini adalah memang sudah mulai ada tanda wujud kelainan kulit. Baru kemudian memang kita suspek gitu ya. Itu kriteria dari Kemenkes. Dan itu memang harus jeli juga ya kan. Wujud kelainan kulitnya kan juga mirip dengan varicella tadi ya, Iya, cacar air makanya. tadi ya. Nah, tapi kalau itu tidak bisa dijelaskan dengan kekhasan dari wujud kelainan kulitnya, karena kan memang berbeda ya, walaupun mirip tapi berbeda. Dan kemudian juga yang penting nih, dia punya faktor risiko. Jadi misalnya nih, kita jaga di IGD gitu ya, jaga di IGD atau di poliklinik, dan kemudian tiba-tiba ada pasien datang dengan keluhan wujud kelainan kulit seperti itu gitu ya. Tapi kalau kita tanya, dia sama sekali nggak punya faktor risiko. Misalnya dia nggak berpergian ke negara-negara yang terjangkit, dia tidak melakukan kegiatan berisiko ya. Kemudian dia dalam misalnya pengakuannya memang hanya di rumah saja, tidak kemana-mana, tidak terpapar oleh nggak ngapa-ngapain juga, nggak yang aneh-aneh gitu ya. Kalau faktor risiko ini tidak ada ya kita tidak mencurigai dia atau kita tidak suspek dia sebagai Mpox infection gitu. Jadi pengetahuan kita tentang faktor risiko tuh penting juga ya, supaya kita bisa mensuspek seseorang gitu. Tapi kalau misalnya orang itu udah ada wujud kelainan kulitnya itu dok, apakah kita kayak apakah ada dia diferensial diagnosisnya selain mungkin ini orang ini kena monkeypox nih, atau kita langsung tandain orang ini kena monkeypox gitu? Iya. Banyak sih beberapa DD ya, differential diagnosis yang lain. Memang paling dekat adalah varicella ya, paling dekat varicella. Tapi kemudian juga mungkin mirip dengan misalnya measles ya, campak gitu ya. Meskipun campak itu wujud kelainan kulitnya hanya berupa makula, papula aja gitu ya. Dia tidak yang sampai ke vesicle gitu ya. Tapi varicella, kemudian variola yang dulu ada walaupun sekarang sudah tidak ada, seperti itu tuh menjadi hal yang perlu kita curigai. Atau mungkin herpes seperti itu ya, bisa. Nah, itu untuk cara diagnosis pastinya itu gimana, Dok? Diagnosis pasti ya. Sebenarnya klinisnya dulu. Jadi klinisnya tadi ya, ada tanda dan gejala yang viral infection tadi ya, atau flu-like infection juga bisa. Itu wujud kelainan kulitnya itu udah bisa kita bedakan. Kalau misalnya cacar air atau varicella, itu wujud kelainan kulitnya memang timbul mungkin 0 sampai 3 hari ya, dari sejak mulai demam 0 sampai 3 hari baru kemudian dia timbul ya. Dan kemudian perubahan dari satu wujud kelainan kulit kan, kalau varicella itu kan berkembang ya. Ya jadi makula, papula, vesicle, kemudian ada krustanya gitu ya, dan kemudian krustanya lepas gitu ya. Nah, karena memang paling dekat adalah dengan varicella. Jadi perubahan wujud kelainan kulit kalau pada varicella itu memang hanya terjadi dalam beberapa hari. Nah, kalau Mpox ini khasnya perubahan kulit tersebut terjadinya lama. Bisa sampai 3-4 minggu. Gitu. Bisa sebulan ya, Dok ya? Bisa sampai sebulan. Jadi yang kita lihat ini kok vesicle-nya atau bentuk berisi cairannya itu kok lama sekali, bisa berhari-hari atau mungkin 1 minggu seperti itu. Nah, itu harus curiga karena ini nggak mungkin ini seperti varicella nih, karena varicella itu cepat, dia cepat sekali perubahannya. Nah, itu dari wujud kelainan kulitnya. Dan kemudian bentuknya itu monomorf ya, monomorf. Kalau monomorf itu artinya dalam satu saat, satu fase itu
wujud kelainan kulitnya sama semua. Jadi kalau dalam bentuk vesicle maka saat itu vesicle semua. Ya, tapi kalau varicella kan enggak, dia polymorph. Jadi dalam satu waktu kita bisa menemukan bentuk makula, kita bisa menemukan papul, vesicle. Jadi satu waktu itu beragam bentuknya. beda-beda ya. Jadi itu wujud kelainan kulitnya. Satu lagi untuk klinis ya, nih kalian harus ingat-ingat juga adalah atau lagi pembeda untuk mpox dengan varicella itu adalah adanya limfadenopati. Kalau mpox dia sangat khas, dia punya limfadenopati, jadi pembesaran kelenjar limfa. Dan itu tidak dimiliki oleh varicella. Tidak dimiliki oleh gejala dengan wujud kelainan kulit yang mirip yang lainnya, seperti itu. Ya, jadi harus itu salah satu penanda kita. Memang sulit sih ya. Kalau udah ngeliat pasiennya tuh ini udah panik duluan juga gitu ya. Tapi kemudian kita ingat-ingat lagi mana yang menjadi tanda patognomonisnya itu harus ya gitu. Kalau untuk orang awam ini dok, misalnya orang awam nih dia udah kena beberapa gejala dok, seperti misalnya demam, terus kayak gejala seperti flu tadi itu tuh, tapi kapan sih dok dia harus kayak kayaknya aku kena ini deh, kayak kena monkeypox ya, mpox ini deh, terus apa yang harus dia lakukan dok? Iya, ya ini penting juga ya. Jadi setelah kita sosialisasi nih ya, dari Kemenkes juga melakukan sosialisasi, dan kemudian juga ada pasien-pasien atau orang yang mempunyai gejala yang mirip seperti itu, maka mereka bisa datang ke puskesmas terdekat. Ya, jadi ini karena memang sudah merupakan concern internasional, dan kemudian Kemenkes juga punya surveillance juga untuk kecurigaan terhadap mpox ini, maka sudah ada sistemnya. Jadi nanti dari orang-orang yang masuk dalam kriteria suspek atau bahkan sudah sampai ke probable, itu kemudian akan dilakukan beberapa pemeriksaan ya. Tadi pertanyaannya Mbak Rani kan adalah gimana sih kita bisa mendiagnosis pasti ya? Kan harus mendiagnosis kan harus dari anamnesis, pemeriksaan fisik ya. Nanti kemudian kita ke pemeriksaan penunjangnya. Jadi untuk pemeriksaan dari wujud kelainan kulitnya itu bisa dengan kekhasannya sendiri. Tetapi yang punya sensitivitas yang cukup tinggi atau paling tinggi itu adalah dengan PCR, gitu ya. Dengan PCR. PCR-nya dari swab, ya. Baik itu swab dari sampel kulit, wujud kelainan kulitnya, baik dari vesikelnya maupun yang sudah bentuk krusta juga sebenarnya bisa ya. Itu nanti di PCR, atau sampel untuk PCR-nya itu adalah swab nasofaring kayak dulu kita masuk COVID. Nah, itu bisa. Meskipun memang untuk sensitivitasnya lebih tinggi kalau kita pakai sampel yang dari wujud kelainan kulitnya. Seperti itu. Nah, kalau memang PCR itu gini. Jadi PCR itu memang sudah bisa dilakukan di cukup banyak laboratorium rujukan di Indonesia gitu ya. Satu provinsi pasti sudah punya laboratorium rujukan di dalam provinsi itu sendiri gitu. Jadi nanti kalau kita punya kecurigaan pasien-pasien yang terinfeksi mpox, kemudian dia datang ke rumah sakit atau puskesmas terdekat, nanti di sana udah ada sistemnya bagaimana kita mengambil sampel dan kemudian mengirim sampel tersebut ke laboratorium rujukan gitu ya, dan kemudian nanti tata laksananya dilakukan di rumah sakit atau puskesmas tersebut. Karena sebenarnya tata laksananya kalau untuk mpox yang ringan itu hanya suportif aja, hanya suportif aja, tidak perlu antivirus gitu ya. Nah, antivirus ada, dunia kan memang sudah cukup maju ya, jadi seperti dulu kita COVID seperti itu, kemudian terus sudah mulai ada pengembangan antivirusnya. Tapi antivirus untuk mpox ini memang hanya terindikasi untuk mpox dengan klinis yang berat, ya, yang berat atau pada kondisi-kondisi pasien yang dengan penyulit, dengan penyakit yang lain gitu, atau mungkin pada ibu hamil atau mungkin pada usia anak gitu ya, itu terindikasi untuk pemberian antivirus. Tapi kalau untuk yang ringan itu tidak terindikasi untuk antivirusnya.
Dok, kalau untuk faktor risiko lain ada nggak sih yang lebih mudah rentan terpapar gitu? Seperti tadi dokter sempat mention ibu hamil, nah itu mudah terpapar nggak dok sama hal-hal seperti ini? Iya, intinya sebenarnya kalau untuk penyakit infeksi itu adalah bagaimana kita daya tahan tubuh kita ya terhadap infeksi tersebut. Kalau daya tahan tubuhnya baik, walaupun terpapar sih, insya Allah sih nggak akan sakit ya, nggak akan terkena infeksi atau nggak akan sakit timbul sebagai penyakit, enggak. Tetapi betul sekali ibu hamil itu memang punya kerentanan terhadap infeksi juga ya, sehingga dia memang considered sebagai kelompok orang yang cukup berisiko. Dan kemudian orang-orang yang dengan imun tubuh yang rendah, imunokompromis ya, misalnya pasien-pasien tadi itu ya, HIV kan tergolong sebagai imunokompromis ya. Pasien-pasien lain juga demikian. Balik lagi kalau kita pelajari profil dari pasien-pasien Mpox yang sudah dipublikasikan, itu tadi mereka berasal dari kelompok khusus ya, yang seperti itu. Seperti yang tadi ya. Seperti disampaikan. Begitu. Jadi ini tuh memang berarti bisa menjangkit semua umur ya dok ya, mulai dari yang bayi sampai yang memang sudah lansia ya dok? Bisa. Tadi itu karena penularannya kan tidak hanya di yang tadi kelompok khusus itu, walaupun itu yang utama, tetapi juga lewat dropletnya juga bisa, lewat tadi baju atau spray seperti itu. Jadi kewaspadaannya itu malah jadi lebih ya. Kalau COVID dulu kita udah tahu pasti bahwa itu hanya dengan droplet saja gitu ya. Tapi ini hubungan seksual juga dan yang lainnya juga. COVID kan tidak menular lewat baju gitu ya. Enggak, tapi kalau ini kan malah justru menular lewat benda-benda lain yang terkontaminasi kayak gitu. Dok, kalau misalkan kita udah terpapar nih, itu mudah terkena komplikasi penyakit lain gitu nggak sih dok? Ya, jadi Mpox virus ini dia sekarang sudah diketahui punya 2 clade ya. Clade itu kan kalau kita tahu kalau virus itu kan ada genus, spesies, dan kemudian di bawahnya itu ada clade ya. Nah, sampai saat ini diketahui ada 2 clade. Jadi clade 1 dan clade 2. Clade 1 itu mungkin lebih banyak dilaporkan Afrika bagian timur ya. Kemudian kalau clade 2 itu yang bagian barat. Nah, clade 1 ini yang punya prognosis lebih buruk. Dia menimbulkan gejala-gejala atau manifestasi klinis yang lebih berat, lebih severe, sehingga mempunyai mortalitas yang lebih tinggi ya, bahkan sampai 10%-nya. Kalau yang clade 2 itu mungkin 1-3% untuk kematiannya. Nah, kayaknya alhamdulillahnya yang ada di Indonesia itu sudah ketahuan semuanya adalah clade 2. Clade 2. Iya, jadi alhamdulillah kita sebenarnya sampai bulan Juni ya. Juni kalau insya Allah kalau nggak salah Juni 2024 itu Kementerian Kesehatan RI sudah melaporkan di Indonesia ada 88 kasus yang ya, dok. kasus yang positif, tapi bersyukurnya kita seluruh kasus tersebut clade-nya dari clade 2 ya, 2B, dan itu termasuk yang ringan. Jadi semuanya survive ya. Alhamdulillah. Masih ada alhamdulillah. Masih ada alhamdulillah. Walaupun masih deg-degan juga sih, dok. Gitu. Kalau untuk statusnya saat ini dok, untuk misalnya untuk mungkin asumsi masyarakat ya dok ya, untuk terhadap si monkeypox ini atau mpox ini, ketika kita mungkin mendengar mpox ini, apakah kita harus aku harus jaga jarak jauh nih, apakah harus mengasingkan diri dok, atau emang ya udah emang monkeypox kita akan ya udah kita ke puskesmas kita akan obati ini gitu dok, jadi menjadi penyakit yang ya udah bisa diobati gitu dok. Betul. Jadi tadi ya pencegahan ya. Jadi yang bisa kita lakukan adalah menerapkan pola hidup sehat, ya, pola hidup sehat, makan bergizi sehingga kemudian imun tubuh kita baik, dan jangan lupa untuk cuci tangan, ya. Jadi kebiasaan kita dulu waktu COVID biasa cuci tangan. Iya, jadi kebiasaan. Biasa cuci tangan ya, lebih sering cuci tangan kan, lebih sering pakai hand sanitizer seperti itu. Nah itu bagus untuk tetap kita lakukan ya. Jadi
cuci tangan yang baik itu kan memang dari menggunakan air mengalir dan dengan sabun. Ya, tapi kan kita nggak setiap saat harus cari Ada keran sabun. air dan sabun gitu nggak ya. Jadi mungkin bagus untuk tetap bawa Hand hand sanitizer. sanitizer, kemudian juga kalau kita sebagai tenaga kesehatan, kita kerja di rumah sakit atau di klinik gitu ya, lebih baik untuk kita menggunakan masker ya, karena tadi kita tahu penularannya lewat droplet. Apalagi kalau memang kita sudah bekerja dengan orang-orang yang memang dicurigai sebagai mpox gitu ya. PHBS jangan lupa tadi terutama untuk cuci tangan, pakai masker kalau Anda merasa tidak sehat, atau kemudian tadi kalau misalnya kita tahu kita bepergian ke tempat-tempat yang melaporkan banyak kasus mpox, maka lebih waspada lagi, maskernya jangan dicopot gitu ya. Berada di tempat-tempat ruangan yang aerasinya tidak baik seperti itu ya, itu lebih baik gunakan masker. Kemudian juga saya pikir salah satu upaya dari pemerintah untuk surveillance, untuk meningkatkan surveillance itu adalah di airport tempat masuknya Pendatang gitu ya, Dok. ya orang-orang asing atau pelaku perjalanan ya, misalnya orang Indonesia yang habis dari negara yang terjangkit, nah itu udah pasti harus melapor kan. Ada tuh Satu Sehat. Oh iya, yang ada di HP-HP biasanya orang. Tapi ini agak berbeda sebenarnya. Itu Satu Sehat Health Pass. Jadi memang terutama untuk yang mpox ini, kewaspadaan untuk mpox itu ada Satu Sehat Health Pass, itu tambahan lagi untuk meningkatkan kewaspadaan kita di border airport atau pelabuhan yang banyak pelancong dari luar negeri atau kita sendiri yang habis bepergian seperti itu. Gitu. Nah, Dok, kalau untuk upaya-upaya tadi, selain upaya-upaya tadi itu ada nggak sih, Dok, dari pemerintah mengenai vaksin untuk mpox itu sendiri yang digalakkan untuk ke masyarakat gitu? Iya, ada. Jadi vaksin mpox itu sudah ada mungkin dari sekitar tahun 2022 juga sudah mulai ada ya, tapi memang jumlahnya terbatas. Dan para ahli membuat vaksin ini backbone-nya itu menggunakan turunan dari virus cacar gitu kan. Tadi karena satu genus satu genus ada kemiripan, jadi menggunakan itu dari turunan virus variola itu. Dan kemudian tidak seperti vaksin COVID, maka vaksin untuk mpox ini memang untuk komunitas khusus itu tadi, ya. Dan saya rasa mungkin sudah puluhan ribu, bahkan mungkin ratusan ribu dosis yang sudah Didistribusikan gitu ya, Dok. diproduksi dan oleh Badan Dunia, dan kemudian sudah didistribusikan terutama untuk negara-negara yang terjangkit ya di Afrika. Untuk Indonesia juga sebenarnya kita juga mendapatkan jatah gitu ya. Jadi mungkin sekitar 4.500-an dosis. Karena ini merupakan 2 dosis ya. Jadi dosis pertama, kemudian jarak 4 minggu, kemudian kita akan mendapat dosis kedua ya. Sehingga itu ditargetkan untuk ya sekitar 2.000 sekian orang saja untuk Indonesia. Jadi tadi itu memang kan juga pemerintah juga harus menentukan ya. Jadi komunitas mana, kelompok mana yang bisa prioritas betul yang mendapatkan vaksin tersebut gitu. Ya. Berarti kita nggak perlu, misalnya orang tuh nggak perlu, aku harus vaksin monkeypox nih sebelum aku terkena monkeypox gitu loh. Atau berarti vaksinnya hanya untuk orang-orang memang yang tadi yang terjangkit ataupun yang kelompok-kelompok orang tadi yang menjadi prioritas gitu ya, Dok? Iya. Untuk sekarang masih seperti itu ya. Dan lagi kan kalau kita lihat ya alhamdulillahnya kayaknya sejak dari bulan Juli itu kita sudah tidak punya lagi kasus alhamdulillah ya. Tetapi kasus tersebut itu memang mungkin masih cukup endemis ya di daerah-daerah yang tadi itu yang utamanya di negara-negara di Afrika seperti itu ya. Menjadi seperti sekarang dengue endemis di
banyak kota besar di Indonesia seperti itu. Mungkin juga monkeypox juga akan menjadi endemis di tempat-tempat tersebut tertentu aja gitu. Tapi insya Allah tidak di Indonesia ya. Gitu. Jadi sebenarnya kita nggak perlu setakut itu ya dok ya. Nggak perlu. Tapi tetap waspada. Iya. Tetap waspada. Jadi kita nggak boleh lengah, Ran. Betul. Karena sebenarnya virus tuh ada di mana-mana ya dok ya sebenarnya. Iya, betul. Bener banget. Asal kita udah mencegah tadi ya dok ya, Iya. berusaha untuk mencegah itu, insya Allah aman berarti. Ya, kita tahu penularannya, kita tahu cara pencegahannya, ya. Kita tahu kelompok khusus mana yang rentan terhadap infeksi ini, maka saya pikir kita bisa mencegah bersama-sama. Aku udah juga dapat kayak Apa? banyak sekali nih, banyak sekali dok. Saya dapat pengetahuan baru yang banyak sekali nih tentang monkeypox ini atau mpox-nya. Jadi sebenarnya bagi teman-teman listener nih, kita tuh nggak perlu takut lagi buat teman-teman. Kalau misalnya terdengar info-info nih, oh ada mpox lagi, ada mpox, nggak perlu takut karena ya tadi selama kita tahu cara penyebarannya dok ya, selama kita tahu gimana cara mengobatinya, terus cara melindungi diri kita sendiri. Yang paling penting adalah jaga kebersihan ya dok ya. Kalau kita tahu kita lagi nggak enak badan, mungkin kita bisa pakai masker, cuci tangan selalu atau bawa hand sanitizer misalnya kemanapun. Cara pencegahannya juga mudah ya dok ya, tadi mulai dari cuci tangan aja udah bisa sebagai salah satu cara kita untuk melindungi diri sendiri dan melindungi komunitas yang lain bahkan ya. Iya, benar sekali. Oh. Mungkin So, aku udah dapat banyak banget Ran. Mungkin dokter ada yang ingin disampaikan dokter ke teman-teman listener nih dok, tentang apapun tentang monkeypox ini atau mungkin penyebarannya atau gimana pencegahannya gitu. Ya. Oke, listeners. Iya, listener. Listeners ya. Semoga saya nggak salah ngomong. Ya, tadi kita sudah sama-sama berdiskusi dengan Mas Dio dan Mbak Rani ya bahwa mpox ini memang mau nggak mau ini merupakan suatu kewaspadaan internasional dan kemudian Indonesia juga sudah melaporkan kasusnya ya, sehingga ya ada di Indonesia tuh ada gitu kasusnya gitu. Tapi jangan panik karena kita harus tahu apa itu penyakit mpox, kemudian cara penularannya bagaimana dan cara pencegahannya bagaimana. Saya pikir itu yang utama. jadi guys jangan panik dan tetap aware tapi gitu ya. Yes, benar intinya. banget. Jangan sampai lengah ya. Kita harus selalu jaga kebersihan. Benar sekali. Mungkin itu semua sudah selesai. cukup. Terima kasih Ya, banyak Dokter terima Egi kasih atas banyak. waktunya dok. Ini sudah Sama-sama. menyempatkan waktunya di Waktu sini. di sini dihadir untuk berdiskusi sama kita. Iya. Terima kasih, senang sekali juga bisa sharing pengetahuan dengan kalian semua. Semoga setelah ini kita bakal jadi lebih tahu tentang mpox ini. Benar dan sekali, gimana Rani. Gitu. Iya. Dan juga untuk listener, terima kasih udah mau melihat dan mendengarkan podcast kita di Speak. Sampai jumpa di Aha kesempatan Speak selanjutnya. selanjutnya.